Salam, selamat pagi untuk kita seluruh pendengar Sapaan Teduh Kelasis Jakarta, Kalimantan. Kembali kita bertemu di dalam Sapaan Teduh kita hari ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas pekerjaan kita di sepanjang hari ini, mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani segala kehidupan kita di sepanjang hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang tetap senantiasa menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami rindu mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami pribadi dan pribadi. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami datang di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita terambil dari kitab Yohanes 15 ayat 7. Kitab Yohanes 15 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tema yang sampai kepada kita, Sapaan Teduh kita hari ini, tinggal di dalam Tuhan, doa dikabulkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baru-baru ini saya menonton sebuah film yang berjudul Aladin, di mana film itu menceritakan ketika ada sebuah lampu ajaib yang ketika digosok-gosok dengan tangan, maka keluarlah sesosok jin. Dan jin itu memberikan 3 permintaan kepada setiap orang yang menggosok lampu tersebut. Dan film ini sangat menarik anak-anak, sebab mereka berandai-andai untuk memiliki lampu Aladin tersebut. Sehingga ketika ada permintaan mereka dapat dikabulkan oleh jin dalam lampu Aladin tersebut. Tetapi sayangnya itu hanya adalah sebuah film belaka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, ada sebuah pribadi yang dapat mengabulkan permintaan kita. Dan tidak hanya 3 permintaan, tetapi tidak terbatas. Semua permintaan kita diberikan oleh Tuhan. Tentunya ini berita yang membawa sukacita bagi kita. Siapakah pribadi itu? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini Yohanes 15 ayat 7, renungan kita sering salah dipahami dan dimengerti. Kesannya orang Kristen berhak mengklaim meminta apa saja dengan iman, maka pasti akan menerimanya. Hati-hati dengan permintaan kita, sebab bisa terjerumus dalam jiwa yang egois. Kita hanya memuaskan keinginan duniawi dan keinginan daging kita. Ayat 7 sejatinya menggambarkan hubungan personal, spiritual union antara Tuhan dengan umatnya yang akrab, hubungan yang dekat secara personal. Ayat 7, janji itu bersyarat, dikatakan jika kamu tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Artinya kita menghidupi firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Dan dampak seseorang Kristen yang hidup di dalam Kristus dan firman-Nya, murid itu akan memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu, di dalam Roma 12 ayat 2, bagaimana mengenal kehendak Allah itu, yaitu dikatakan berubahlah dahulu oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika hari ini kita berkata bagaimana mengenal kehendak Tuhan, tidak ada cara lain selain memulai dengan pengenalan yang dekat dan dalam kepada Tuhan. Hubungan kita yang menyatu mengalami pembaruan terus-menerus di dalam kehidupan bersama Tuhan. Ketika kita hidup memiliki hidup yang berkualitas, maka kehidupan doa kita akan mengubah kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi doa yang sejati
bukanlah mengubah kehendak Tuhan menjadi sesuai kehendak kita. Justru doa sejati yaitu mengubah kehendak kita sesuai kehendak Tuhan. Jika kita hidup seturut kehendak Tuhan, maka semakin kita mengenal apa yang harus kita minta. Di dalam Alkitab ada tokoh Alkitab yang tahu kehendak Tuhan, tetapi membangkang dan melawan, seperti Yunus disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Justru ia melarikan diri ke Tarsis. Oleh karena itu, hati-hati. Maka semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin kita mendekat dan taat menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan. Permintaan atau doa yang didasarkan pengenal akan kehendak Allah itu yang dimaksud. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjalanan iman kita tentunya kita banyak menghadapi berbagai pergumulan. Oleh karena itu, mari mendekat kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, semakin dekat dan akrab bersama Tuhan. Mari rasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Bapa surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam seluruh doa-doa yang kami minta kepada Tuhan, itu selaras dengan kehendak Tuhan Bapa. Tuhan memberkati di dalam kehidupan kami ketika ada jemaat Tuhan yang pada saat ini di dalam kurang kesehatannya ataupun di dalam pergumulan berat di tengah-tengah kehidupannya. Biarlah kasih penyertaan Tuhan yang mengangkatkan segala pergumulan, segala permasalahan di tengah-tengah kehidupannya. Bapa surga, kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk Rumbun Jampit ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh serayan Tuhan Bapa, baik pertua diaken dan juga pengurus kategoria dan juga pengurus sektor dan juga seluruh program-program di tengah-tengah gereja Jampit Bapa. Kiranya dapat berjalan dengan baik Bapa untuk mendukung seluruh kemajuan iman di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bapa surga, kami berdoa untuk sepanjang hari ini Bapa, kiranya kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu menyertai dan menemani kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami Bapa, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dimanapun kita berada.